Oke sahabat tani, kembali lagi masih seputar perkebunan kopi. Insyaallah saya akan kembali berbagi berdasarkan pengalaman. Bukan berarti saya sudah pintar ataupun pakar sahabat tani ya. Modal saya hanya pengalaman saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Di sini sahabat tani, tidak sedikit kita sebagai petani kopi terkadang mengeluh ya dengan ketidakstabilannya ataupun tidak menyenangkannya hasil produksi buah kopi yang kita dapatkan. Terkadang dari tahun ke tahun tidak stabil ya. Ini di daerah saya banyak yang merasakan hal demikian. Tentu menurut saya sahabat tani, di sini saya akan coba sedikit berbagi berdasarkan sebuah kemungkinan yang nyata yang saya alami sahabat tani. Kenapa produksi buah penghasilan kopi kita tidak menentu? Faktornya mungkin ini sahabat ya, mungkin kurangnya kita dalam kesungguhan dari merawat. Karena menurut saya sahabat tani, perawatan itu sangat nomor satu ya, harus utama. Karena budidaya tanaman apapun, terkhusus untuk tanaman kopi ya, yang mengandalkan buah dari dahan ranting yang kita ketahui. Jadi kita harus benar-benar merawat dahan ranting ini agar tetap baik. Di sini sahabat tani, kita sebagai petani tentunya tidak hanya saja mengandalkan pintarnya cara ya dalam merawat, akan tetapi menurut saya sahabat tani, naluri, insting itu perlu kita lakukan dalam mengetahui ya perkembangan dari tanaman tumbuhan ya yang kita rawat. Di sini sahabat tani, dalam produksi buah agar tetap maksimal, setidaknya menyenangkan, produksi buah yang kita hasilkan dari tahun ke tahun, tentu kita tahu itu berdasarkan dari maksimalnya bahan-bahan ya, ranting yang kita atur, yang kita siapkan. Di sini sahabat tani, untuk saya dalam pengaturan bahan, memang untuk di daerah saya itu di bulan 2 atau 3 ya, untuk bahan baru ataupun bahan lanjut ya. Di sini saya dalam hal pengaturan pemaksimal bahan itu tidak bisa menyamaratakan, karena saya yakin untuk daerah kita masing-masing berbeda sahabat tani. Jadi perlu sekali lagi sahabat tani, naluri, insting ya, untuk mengetahui apa yang kita lakukan ya, terhadap tanaman kita. Dari segi perawatan kita itu akan kita ketahui hasilnya berdasarkan naluri, insting kita ya. Dan ini alhamdulillah di bulan 3 ya, penyiapan bahan baru seperti ini sahabat tani. Nah ini cara saya dalam memaksimalkan hasil produksi buah itu dari bahan-bahan yang saya siapkan. Untuk lebih mudahnya saya siapkan di fase degan ya, buah di fase degan itu saya siapkan bahan untuk bahan baru seperti ini. Jadi sahabat tani, untuk pada intinya, walaupun kita memiliki pengetahuan yang cukup dalam
usaha membudidaya tanaman kopi, menurut saya pengetahuan tanpa praktek itu tidak bisa berkembang, apalagi kita tidak benar-benar memahami. Nah, tentu itu tidak mudah sahabat tani ya. Nah, di sini cara saya dalam memahami perkembangan tanaman saya itu bermodalkan insting dan naluri ya, untuk mengetahui perkembangan ataupun baik buruknya dari perlakuan yang saya lakukan terhadap perawatan tanaman kopi ini. Nah, jadi sahabat tani, bagi sahabat petani kopi dimanapun berada, jika hasil buah, produksi buah tidak menentu maksimal, coba diamati, dipahami setiap cara kita ya yang kita lakukan, diamati dengan modal insting naluri sahabat tani. Karena ini modal saya yang alhamdulillah sudah saya rasakan cukup, saya rasakan lumayan sahabat tani ya. Oke, mungkin ini bisa dipahami. Sekali lagi, perawatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, rajin dalam mengupayakan usaha kita sebagai petani berkebun. Mudah-mudahan dengan insting naluri, jika diterapkan, mudah-mudahan bisa kita rasakan hasilnya. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Nah, ini adalah situasi perkebunan yang baru saja saya lakukan pemangkasan. Oke, terima kasih yang sudah nyimak ya. Mungkin hanya ini videonya. Mudah-mudahan lain kali saya akan membahas kembali topik yang lain ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Salam satu tani, sehat selalu. Mohon maaf jika kurang berkenan. Sukses buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.